Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaikal Seftian. Saya dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2025 dengan 3 digit NIM terakhir 055. Jadi di video kali ini saya akan bahas lebih lanjut untuk pemrograman C++. Setelah sebelumnya saya membahas intro atau pengenalan dari C++ dan juga instalasinya. Jadi sekarang saya akan bahas lebih lanjut lagi, tapi masih dasar-dasarnya. Nah, jadi yang pertama ada variabel, tipe data, dan konstanta. Yang pertama adalah variabel. Jadi variabel itu adalah nama simbolis yang diberikan pada lokasi penyimpanan di memori. Lokasi ini digunakan untuk menyimpan nilai yang dapat berubah selama program berjalan. Variabel harus dideklarasikan sebelum digunakan, menentukan namanya dan tipe datanya. Lanjut, ada tipe data. Tipe data yaitu menentukan jenis nilai yang dapat ditampung oleh variabel dan operasi apa saja yang dapat dilakukan padanya. Tipe data ini ada beberapa contohnya. Yang pertama adalah integer. Ini merupakan bilangan bulat. Contoh nilainya yaitu 10, -5, dan juga 0. Lalu yang kedua ada float, yaitu bilangan pecahan ya atau titik mengambang presisi tunggal. Bisa dibilang ini desimal, seperti contohnya 3,14 dan juga 0,5. Lanjut ada double. Double ini merupakan sama bilangan pecahan tetapi lebih akurat, atau angka di belakang komanya itu lebih banyak daripada float. Itu karena perbedaan bitnya. Dan lanjut ada karakter tunggal, contohnya A7, dan juga ini simbol dolar. Lalu lanjut ada boolean. Boolean ini isinya itu benar atau salah, jadi hanya ada true dan false saja. Lalu di sini ada std, jadi string. Ini adalah urutan karakter atau teks. Contohnya ya hello world. Lanjut, berikutnya adalah konstanta. Konstanta adalah variabel yang nilainya tidak dapat diubah setelah diinisialisasi. Dan ada beberapa cara untuk mendefinisikan konstanta di C++. Yang pertama, keyword. Keyword cara modern dan disarankan untuk mendefinisikan konstanta. Konstanta ini tunduk pada aturan scope normal. Lalu yang kedua, define. Direktif. Preprosesor direktif yang menggantikan nama konstanta dengan nilainya dimanapun ia muncul sebelum kompilasi. Ini bersifat global dan umumnya tidak disarankan untuk konstanta variabel sederhana. Dan ini contoh untuk programnya. Ini dimulai dari library, dan ini define. Define-nya di sini. Perbedaannya define dan juga konstanta. Lanjut, berikutnya ada array dan juga std vector. Keduanya ini digunakan untuk menyimpan koleksi item dengan tipe data yang sama.
Untuk array sendiri adalah kumpulan elemen data dengan tipe yang sama yang disimpan di lokasi memori yang berdekatan. Ukuran array tetap setelah dideklarasikan. Sedangkan std vector itu adalah struktur data dinamis dari standar template library atau STL. Ini juga menyimpan elemen dengan tipe yang sama, tetapi ukurannya dapat diubah, diperbesar atau diperkecil saat runtime. Dan ini lebih fleksibel dan disarankan untuk sebagian besar kasus. Ini ada contoh programnya. Lanjut, berikutnya ada input pengguna, standar scene dan juga getLine. Jadi fungsi ini digunakan untuk mengambil input dari pengguna melalui konsol terminal. Yang pertama, standar scene ini digunakan untuk membaca input dasar angka satu kata string dari input standar. Ini berhenti membaca ketika menemukan spasi, tab atau baris baru. Dan yang kedua adalah std getLine. Ini digunakan untuk membaca seluruh baris teks termasuk spasi hingga karakter baris baru ditemukan. Ini sangat penting saat membaca string yang mengandung spasi. Dan ini contoh programnya seperti ini. Lanjut, berikutnya ini masuk ke level 2, C++ level 2. Yang pertama ini ada fungsi, parameter, dan juga return. Yang pertama fungsi. Jadi fungsi ini adalah blok kode yang terorganisir dan dapat digunakan kembali yang melakukan satu tugas terkait. Fungsi membantu memecah program besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah dikelola. Lalu berikutnya ada parameter. Parameter adalah variabel yang dideklarasikan dalam definisi fungsi yang bertindak sebagai placeholder untuk nilai yang akan dilewatkan ke fungsi saat dipanggil. Lalu yang terakhir ada return. Return ini adalah kata kunci yang digunakan untuk mengakhiri eksekusi fungsi dan mengirimkan nilai kembali ke kode yang memanggilnya. Tipe nilai yang dikembalikan harus sesuai dengan tipe return yang didefinisikan fungsi. Jika fungsi tidak mengembalikan nilai, tipe returnnya adalah void. Dan ini contohnya, contoh programnya. Lalu berikutnya adalah scope variable. Scope variable ini ada dua, lokal dan global. Untuk yang lokal sendiri, variabel dideklarasikan di dalam blok kode, seperti di dalam fungsi, loop, atau block if. Variabel lokal hanya dapat diakses dari titik deklarasinya hingga akhir blok kode tersebut. Lalu berikutnya adalah scope global. Yang global ini merupakan variabel yang dideklarasikan di luar fungsi atau blok kode apapun. Biasanya di bagian atas file. Variabel global dapat diakses dari mana saja dalam program. Ini contohnya. Variabel global sendiri ini bisa di atas fungsi lain. Tapi untuk yang lokal ini harus berada di dalam fungsi. Nih, kira-kira seperti itu. Lalu berikutnya adalah komentar, single line dan multi line. Jadi komentar itu sendiri adalah teks yang ditambahkan oleh programmer ke kode untuk menjelaskan apa yang dilakukan kode tersebut. Komentar diabaikan oleh compiler dan tidak memengaruhi eksekusi program. Yang pertama, single line comment dengan double slash. Komentar yang dimulai dengan slash dan berlangsung hingga akhir baris. Lalu yang kedua adalah multi-line comment dengan simbolnya slash dan juga bintang. Jadi komentar yang dimulai dengan slash bintang dan berakhir dengan
bintang slash. Ini dapat mencakup beberapa baris. Jadi untuk contoh komentar sendiri, ini merupakan komentar yang diawali dengan slash. Ini juga merupakan komentar, tapi diawali dengan slash dan bintang untuk multi line. Jadi hanya satu baris saja. Lalu lanjut, using namespace std dan alternatifnya. Namespace digunakan untuk mengelompokkan entitas seperti variabel, fungsi, kelas di bawah nama. std atau standar adalah namespace yang digunakan oleh semua fitur standar C++ seperti count, sin, string, dan vektor, dan lain-lain. Using namespace standard, ini adalah cara yang umum digunakan untuk menyatakan bahwa kita ingin menggunakan semua entitas dari namespace standar tanpa harus menambahkan prefix standar _2 setiap saat. Ini tidak disarankan dalam proyek besar karena dapat menyebabkan konflik nama ketika nama entitas di standar sama dengan nama entitas yang Anda definisikan sendiri atau dari library lain. Nah, untuk alternatif yang disarankan itu deklarasi eksplisit. Jadi alternatif yang lebih baik adalah dengan secara eksplisit menyebutkan standar _2 ini di depan setiap entitas atau menggunakan deklarasi using individual untuk entitas tertentu yang sering digunakan. Untuk contohnya seperti ini. Ini using namespace, dan yang ini standar _2. Lanjut, setelah saya menjelaskan ini semua, untuk dapat 2 latihan yang akan saya coba jalankan di C++ melalui VS Code. Jadi ini dia yang pertama. Yang pertama ini adalah program manajemen data siswa C++. Untuk tampilan awalnya ini ada 3 opsi. Ada yang pertama tambah data siswa, lalu tampilkan daftar siswa, dan yang terakhir keluar. Saya mau mencoba dulu yang pertama, yang tampilkan daftar siswa. Nah, di sini hasilnya yaitu daftar siswa masih kosong. Karena masih kosong, saya mau menambahkan data siswa. Misalkan Andi, masukkan kelas 2. Tony, salah, satu lagi, tambah data siswa Tony kelas 4. Masukkan pilihan Anda 1. Nama siswa Randy kelas 5, lalu keluar. Terima kasih, program daftar siswa diakhiri. Coba kita run lagi. Kita tunggu sebentar. Masukkan pilihan Anda, tertampilkan daftar siswa. Ya, daftar siswa masih kosong. Kita masukkan lagi. Karena yang tadi ini sudah berakhir programnya. Jadi di sini menjalankan program baru yang mana datanya kosong lagi. Nama Andi kelas 2 1. Nama siswa Tony kelas 4 1. Randy kelas 6. Kita coba tampilkan. Nah, ini dia hasilnya.
Ini untuk manajemen data siswa. Yang tabel ini terdiri dari nomor, nama, dan juga kelas. Jadi untuk memilah atau mengurutkan nama siswa sesuai dengan kelasnya. Ini itu untuk yang latihan pertama. Lalu ada lagi selain daftar nama siswa, yaitu kalkulator sederhana. Saya mencoba. Dan ini tampilan awalnya. Kalkulator sederhana, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, keluar. Saya mau penjumlahan terlebih dahulu. Saya coba urut. Berhasil ya, 5 tambah 4 sama dengan 9. 2. Yang kedua juga berhasil, pengurangan. 9 kurang 4, 5. Lalu kita coba perkalian. Angka 4 tambah sama kali 8 kedua. Oke, kita coba lagi. 12 3. Ya, berhasil ya programnya. Jadi ini untuk latihan programnya. Saya mau cek ada lagi apakah yang ini bisa dijalankan juga. Yang ini juga ada program lagi, manajemen data item. Jadi di sini bisa create, read, update, dan juga delete. Dan saya mau coba tambah item. Masukkan nama item pensil. Masukkan stok 20. Masukkan harga 1000. Lalu kita coba tampilkan. Oke, seperti ini. Kita coba satu lagi, buku stok 15, harga 2000. Ini langsung terupdate ya. Coba update. Coba lagi. Dan programnya bisa sesuai seperti yang ada ini, bisa dijalankan mulai dari atas ini fungsi-fungsinya, library, maaf. Dan ini menggunakan using namespace standar semikolon, dan di bawah ini fungsi-fungsinya.
saja yang bisa saya sampaikan untuk di video kali ini. Mungkin itu saja ya. Ini reviewnya. Dari awal tadi variabel tipe data konstanta sampai yang terakhir itu adalah using namespace standar dan alternatifnya. Jadi mungkin itu saja untuk bahasan di video kali ini. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.